Nah, oleh sebab itu karena ketidaktahuan ini harus kita jembatani. Selain daripada edukasi literasi digital, saya mohon maaf kalau sudah ada, saya menyarankan bagaimana agar di Kominfo ini ada call center yang direct langsung, sehingga masyarakat atau user bisa menanyakan apakah link ini betul, apakah link ini positif, apakah link ini negatif atau gimana. Dan mohon call center ini bisa 24 jam bisa diakses sebelum ada tadi pengawas dan tim yang lain-lain dalam rangka bagaimana mengawasinya ini. Kami siap menjadi duta-duta iklan pula. Duta-duta iklan untuk call center ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Menteri, selamat bekerja. Terakhir ada oleh-oleh pantun buat Ibu. Cakep. Di layar ponsel banyak godaan. Cakep. Ibu Menteri hadir membawa harapan. Dengan tekad dan kerja keras, di online kita basmi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oleh dengan oleh-olehnya. Selanjut silakan Pak Samsur Rizal, siap-siap Mas Rizky. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat semuanya insyaallah. Ibu Menteri yang kami banggakan, Bapak Wakil Menteri dan seluruh jajaran. Ternyata Komdiji ini jadi idola banget karena ngantri semuanya dan ternyata banyak sekali masalah. Tetapi sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi karena dalam 10 hari sudah bisa jadi tukang sulap, sudah bisa menutup 187.000 situs yang negatif. Bahkan sudah dimasukkan dalam program 100 harinya, katanya targetnya 2 juta. Mudah-mudahan ini masuk, tapi saya tidak lihat ada program 100 hari 2 juta, bacanya cuma di media Bu Menteri. Tetapi kalau ini betul-betul bisa menutup 2 juta, luar biasa Ibu Menteri beserta seluruh jajaran, dan ternyata juga menjadi simbol bahwa luar biasanya negara kita, baru 100 hari sudah bisa nutup 2 juta, berarti berapa juta situs negatif yang ada di Indonesia. Dan betapa berbahayanya kita di Indonesia ini. Dan itu juga menjadi catatan Bu Menteri, mudah-mudahan ini bisa sekaligus juga menjadi peringatan. Kemarin kita rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara, bukan bermaksud untuk men-spill apa isinya, tetapi salah satu yang paling penting di situ adalah keluhan dari teman-teman kita di BIN bahwa mereka juga kesulitan untuk mengakses informasi dari kementerian dan lembaga. Pernyataan langsung dari Bapak Kepala BIN itu, dia bilang ya kita modalnya kedekatan dengan Ibu Bapak Menterinya, yang Ibu Bapak Menterinya juga sangat terbatas pengetahuan teknisnya. Sementara untuk diolah menjadi sebuah informasi yang penting untuk diberikan kepada end user, dalam hal ini Presiden, ya mesti ada dilengkapi dengan data-data yang cukup, data-data yang komprehensif dan valid sehingga mereka bisa olah dengan baik. Oleh karena itu juga menjadi peringatan barangkali bagi kita, sehingga penting untuk dibentuk satu satgas kah atau apa namanya, sehingga nantinya juga bisa bekerja lebih efisien. Dalam forum ini juga saya mengusulkan sekaligus barangkali Komisi 1 sudah saatnya buat satu panja barangkali untuk melakukan penguatan bahwa memang masalah ini adalah masalah yang sangat strategis, bukan hanya sektoral Komdiji, tetapi ini juga menyangkut ketahanan bangsa Indonesia. Jangan-jangan karena kita semuanya abai dalam situasi ini, akhirnya generasinya kita itu menjadi hancur 10-20 tahun ke depan. Dan ini juga sekaligus usulan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, Bu Menteri, tadi disampaikan bahwa beberapa program sudah dilaksanakan dan khusus untuk spektrum inklusif dalam rancangan program strategis komunikasi dan digital ini untuk bisa segera diperhatikan juga. Kalau menurut saya mungkin setelah 100 hari, atau kalau memang teman-teman dari Kementerian Komdiji ini bisa, kita tuntaskan rancangan undang-undang penyiaran. Momentumnya sangat tepat bagi kami karena dukungan dari teman-teman organisasi profesi jurnalisme, komunikasi ini pasti akan sangat bagus. Karena mereka sudah melihat betul, wah bahaya nih negara kita ini kalau kita tidak ikut mengambil sikap. Dan ini barangkali momentum yang paling tepat
termasuk juga untuk kami di Komisi 1, momen 100 hari ini kita manfaatkan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang atau revisi komunikasi atau revisi undang-undang penyiaran. Mudah-mudahan momentum ini bisa mendorong kita mempercepat. Ya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan ini adalah peringatan disampaikan oleh saudara atau bos kami di Gus Soleh ini, memang untuk perlindungan sektor UMKM dan juga praktek-praktek penggunaan platform yang benar-benar luar biasa, termasuk sampai membakar-bakar uang. Kelihatan betul bahwa banyak sektor realnya kita di UMKM itu yang ambruk, dan mudah-mudahan Komdiji ini bisa mengambil sikap, mudah-mudahan juga bisa masuk di program 100 harinya. Dan yang berikutnya menyangkut masalah sistem komunikasi publik nasional. Mohon ini juga sebagai target strategis, sebagai payung untuk pintu masuk bagi undang-undang penyiaran. Ini juga penting untuk diselesaikan. Mudah-mudahan kami juga bisa membantu di sini. Kami juga kebetulan adalah Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan ini juga menjadi salah satu yang sering kita bicarakan, bagaimana merumuskan platform komunikasi publik yang benar-benar sesuai dengan karakter Indonesia, yang tetap berpikir global, tetapi langkah-langkah atau tindakan kita yang sedikit lokal lah. Ya. Dan yang terakhir, sebagai rancangan peraturan pemerintah termasuk turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mohon kiranya sudah disampaikan tadi, mohon kiranya betul-betul digarisbawahi dan bisa menjadi catatan kita. Terus dalam program strategis di 100 hari ini juga saya membaca, ini mohon maaf, ada 549 lokasi BTS 4G yang akan diselesaikan, dan titik ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari persoalannya bos saya dari Tanah Toraja ini, Pak Bridik. Mudah-mudahan satu BTS bisa disimpan lah di situ. Saya juga meminta di Selayar itu ada 13 pulau yang sama sekali belum ada. Kemudian di Makassar sendiri ada pulau namanya Pulau Langkai dan Bauluang. Itu di Makassar. Kalau kita mau telepon-teleponan, mesti kita ke pinggir laut, ke pinggir pantai. Jadi kalau kita ke pulau situ, pas jam 9 malam, anak sekolah duduk di pinggir pantai untuk mengerjakan tugas, karena tugas-tugas di sekolah juga sudah pakai digital. Jadi mereka harus ke pinggir. Jadi kalau kita mau ketemu orang, ya gampang, tinggal ke pinggir laut, kita ngobrol-ngobrol di situ sekalian ngakses internet. Dan itu juga menjadi catatan bahwa di Makassar pun juga, yang ibu kota provinsi itu masih banyak sekali blank spot. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian. Sekaligus juga kalau Mbak Nana tadi mau mengajak jalan-jalan ke Kalimantan Selatan untuk jalan-jalan juga, ya. Kalimantan Tengah ya, mohon maaf, Kalimantan Tengah. Kalau saya mau ngajak ibu bukan jalan-jalan ke Selayar, ke itu untuk kerja. Di situ ada Takabonerate sebagai atol terbesar kedua di dunia, sangat indah pemandangannya. Banyak sekali artis-artis juga sering ke sana untuk diving. Farah juga barangkali sudah pernah ke sana, sudah pernah direncanakan tapi belum jadi. Di sana ada baby shark, atolnya bagus sekali. Tetapi kadang-kadang kalau kita sampai di sana, betul-betul kita seperti berada di dunia ketiga. Tidak ada sinyal. Tidak ada, betul-betul kita mampu melepaskan diri. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu yang rahasia, tinggal lapor sama ibu di rumah. Saya mau ke Selayar, mau ke Takabonerate. Berarti aman kita 2 hari, karena kita tidak bisa terkontrol. Maksudnya adalah tidak mungkin kita bisa menjual pariwisata ini kalau broadbandnya juga nggak ada di sana. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ibu bisa jalan-jalan ke sana. Demikian Ketua, Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul Rizal. Silakan Mas Rizky, berikutnya siap-siap Habib Idrus. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bu Menteri. Oh iya. Sebenarnya di catatan saya di rapat pertama ini saya siapkan lagunya cukup slow dan happy, Bu. Tapi tadi saya perhatikan teman-teman di Komisi 1 beatnya cukup keras. Tadinya saya juga mau ngajak liburan, tapi saya kalah kalau disuruh tandingan sama Pak Samsul Rizal tadi. Terus saya tadi bercanda sama Pak Kamta, bedanya sekarang itu kita bicara Bu Menteri mencatat. Dulu saya tukang catatnya Bu Menteri. Tapi saya sepakat Bu Menteri beserta jajaran tadi yang disampaikan dalam presentasi Ibu, bahwa semangat yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah untuk memberantas judi online. Kita sepakat dan kita dorong penuh
dan kita apresiasi langkah bersih-bersih internal yang dilakukan oleh Bu Menteri, cukup menuai berita dan perhatian masyarakat. Kinerja keras yang ditunjukkan oleh Bu Menteri dalam 100 hari pertama ini, dan kita apresiasi betul. Dan yang saya harapkan, kalau misalnya di periode kemarin mungkin kementerian waktu itu Kominfo bisa dan berhasil dalam menjabarkan permasalahan terkait judi online, saya harap di pemerintahan ini Bu Menteri Komdigi orientasinya bisa berfokus kepada solusinya, karena ini isu yang sangat amat kompleks, Bu. Kita tahu bersama, bahkan banyak yang mengatakan selama demand-nya dari masyarakat ada, pasti ada saja jalannya. Dan ini yang menurut kami, Bu Menteri juga memiliki mungkin frustasi ataupun pengertian yang sama. Nah, yang saya ingin lihat tentu bagaimana sistem yang dibangun oleh pemerintah, bagaimana baik itu sistem monitoring, sistem penegakan hukum, dan lain sebagainya. Sistem yang dibangun oleh pemerintah kita harus lebih canggih daripada apa yang menjadi kemampuan dari penjahat-penjahat operator judi online tersebut. Jangan justru sebaliknya, operator judi online, para penjahat-penjahat ini menganggap remeh sistem yang dibangun oleh pemerintah kita. Saya tahu ini bukan beban tugasnya, bukan hanya untuk Bu Menteri Komdigi, tapi salah satu stakeholdersnya adalah Kementerian Komdigi, dan kita harap Ibu Menteri bisa sukses memimpin ke depan. Secara spesifiknya Bu Menteri, kita tahu tadi teman-teman juga sudah membahas bahwa banyak penyelenggara sistem elektronik yang masih secara aktif turut mempromosikan kegiatan judi online. Mungkin yang aktif adalah si personnya, tapi tentu ini terjadi di platform-platform digital ataupun platform-platform PSE yang saya tahu Kementerian Komdigi sudah mempunyai listnya. You okay? Saking semangatnya di hari pertama Bu Menteri sampai ada yang jatuh. Gitu Bu Menteri. Jadi beberapa tahun lalu, kredit juga untuk sebenarnya pemerintahan yang sebelumnya sudah memaksa untuk seluruh PSE, penyelenggara sistem elektronik, untuk meregistrasikan dirinya. Selama mereka beroperasi di Indonesia, meregistrasikan diri di dalam sistem kita. Artinya Bu Menteri sudah dilengkapi dengan daftar PSE yang lengkap. Nah, tentu yang mereka ingin dengar dan yang kita ingin dengar adalah sebagai Menteri yang baru menjabat di Komdigi, apa langkah yang Ibu Menteri, langkah pendekatan seperti apa yang Ibu Menteri lakukan dengan PSE tersebut, dan sistem punishment seperti apa yang Bu Menteri akan siapkan terhadap PSE tersebut bila mana mereka melanggar hukum di negeri kita. Yang terakhir Bu Menteri, ini isu reguler, saya ingat betul membahas Undang-Undang PDP bareng Bu Menteri, perlindungan data pribadi. Saya masih ingat catatan-catatan, intonasi yang dipakai Bu Menteri dan lain sebagainya. Saya tahu ini isu yang Bu Menteri pun sendiri pasti merasakan frustrasinya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi yang kita harapkan tentu jawaban-jawaban yang didapatkan masyarakat selama ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi apakah Bu Menteri ke depan sudah mempersiapkan pemetaan wilayah otoritas dari berbagai kementerian dan lembaga yang secara kolaboratif bertindak di isu pelindungan data pribadi ini. Terima kasih Bu Menteri, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga berhasil. Kita semua mendoakan Bu Menteri di Komisi 1. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Rizky. Silakan berikutnya Habib Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ketua dan seluruh Wakil Ketua, dan saya hormati Bu Mutia Hafid sebagai Menteri Komdigi yang baru. Saya ucapkan selamat bertugas kepada Bu Menteri dan para wamennya yang luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan seluruh apa yang dikerjakan menjadi kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Ibu Menteri, tanggal 27 Juni 2024 Komisi 1 itu telah melakukan rapat kerja dengan Kominfo dan BSSN untuk meminta penjelasan terkait insiden cyber terhadap Pusat Data Nasional sementara yang ketika itu
saya rasa dipimpin langsung oleh Bu Mutia Hafid. Saya belum hadir pada saat itu karena saya masih belum on board di Komisi 1. Ada dua hal. Yang pertama, membentuk satuan tugas nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan cyber PDNS. Satgas melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan cyber terkini dan menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan cyber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada. Dan yang kedua, membentuk krisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan atau help desk dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak pada serangan ransomware. Karena sekarang Bu Menteri atau Bu Mutia sudah jadi Menteri, saya ingin follow up dan tindak lanjut ya atas kesepakatan rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo yang dulu Ibu pimpin sendiri rapatnya. Karena dari kami Bu, dari PKS itu banyak mendata aspirasi dari masyarakat, terutama ahli IT dan juga praktisi IT, agar Komendigi atau Kementerian Informasi dan Digital melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola teknologi informasi dan keamanan cyber di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kebocoran data Bu. Ya, saat ini dampak kebocoran data Indonesia sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Saya sendiri sekarang sudah mulai agak khawatir dengan data yang mungkin orang lain sudah dapatkan ya, dan data ini jumlahnya sudah puluhan mungkin ratusan juta dari berbagai platform yang ada di seluruh Indonesia, dan ini sangat rawan disalahgunakan untuk tindakan fraud terhadap akun-akun perbankan terutama dan keuangan pribadi masyarakat. Jadi saya rasa data-data yang sudah bocor ini sudah tidak dapat lagi digunakan untuk proses autentikasi pribadi untuk layanan-layanan publik seperti akun perbankan, pajak dan lain-lain. Jadi menurut saya Bu, perlu ada kebijakan dan regulasi baru terkait data pribadi di luar data yang sudah bocor, agar terdapat data autentikasi masyarakat yang lebih aman dan belum bocor, seperti data biometrik dan data spesifik lainnya di luar data identitas pribadi. Kami rasa juga Komdigi perlu mengeluarkan regulasi baru terkait data-data baru terkait dengan autentikasi publik yang perlu digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan dunia usaha agar masyarakat ini terlindungi. Kasihan banyak sekali orang yang mengambil data orang lain kemudian dijadikan seolah-olah itu adalah dirinya, kemudian dipakai untuk pinjaman online dan lain-lain. Kemudian kami juga meminta agar Komdigi bisa segera mengeluarkan aturan regulasi baru terkait data autentikasi publik yang baru ini. Kemudian yang terakhir Bu, yang ketiga, terkait dengan undang-undang PDP ya, yang mengamanahkan agar 17 Oktober 2024 ini undang-undang ini sudah berlaku secara penuh, dan pemerintah juga harus membentuk badan pengawas PDP. Dan yang mau kita tanyakan adalah bagaimana kelanjutan pemberlakuan undang-undang PDP ini dan badan pengawas PDP yang harus dibentuk oleh pemerintah. Dan terakhir, bagaimana tindak lanjut undang-undang PDP ini terkait kebocoran data yang sudah terjadi selama ini, terutama kebocoran di data PDNS, data NPWP dan lain-lain. Saya berharap tidak ada lagi kebocoran data di negeri kita tercinta ini, karena data itu adalah hati dari negara kita ini ya. Jangan sampai nanti data ini diperjualbelikan ya. Bahkan yang saya dengar juga ada beberapa pihak yang kemudian membeli data dari luar ya, kemudian dipakai untuk keperluan perusahaan tersebut, dan ini membahayakan buat negeri kita tercinta ini. Sekali lagi selamat bertugas buat Bu Menteri, sukses selalu untuk Pak Wamen ya, untuk para dirjen, semoga bisa membawa Komdigi ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Habib. Silakan Pak Sukamta, berikutnya siap-siap Ibu Sarifah. Terima kasih Pak Ketua, para pimpinan yang terhormat, rekan-rekan Bu Menteri dan Wamen yang terhormat, para staf, selamat ketemu kembali. Biasanya Bu Menteri di sini, sekarang duduknya berseberangan. Tapi ini saya kira ya yang pertama saya mengucapkan selamat pada Bu Menteri. Yang kedua, mudah-mudahan pengalaman Bu Menteri yang menurut saya sempurna ya, dari Ketua Komisi 1 terus jadi Menkom Digi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi modal yang baik untuk memperkuat kerjasama Kemenkom Digi dengan Komisi 1. Jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya kayak hide and seek antara Kemenkom Info dengan Komisi 1. Nah, biar itu Tom and Jerry saja, mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Tadi sudah disinggung soal talent digital, saya kira kita semua siap berkolaborasi. Yang kedua, Bu Menteri punya momen yang sangat luar biasa dengan munculnya kasus judol ini, walaupun ini persoalan berat, tetapi ini momen yang sangat luar biasa, Bu Menteri. Tadi sudah banyak sekali masukan dari rekan-rekan. Saya itu masih Kominfo terus ya. Komdigi ini kan bagiannya pencegahan. Nah, sementara aparat hukum mungkin di penindakan. Nah, dari apa yang ini karena sudah berjalan sangat lama sekali kasusnya, judol ini mulai terungkap saya kira sejak 2017 dan omsetnya naik terus, terakhir yang angka konservatif kan 350 triliun. Nah, untuk pencegahan ini sebetulnya kita dulu Komisi 1 periode lalu dengan kementerian itu sudah mengantisipasi di dalam Undang-Undang ITE yang baru itu muncul pasal 40 ayat 2C dan 2D. Nah, selama ini proses blocking itu, blokir, itu kan menggunakan tenaga manusia. Tadi sudah diungkap Pak Niko. Di negara lain, blokir konten itu kan sudah pakai mesin. Nah, di negara Indonesia yang justru masih aneh, para ahli IT itu menyatakan kekagetannya, kok di negaramu masih manual? Itu rentan terhadap human error dan abuse of power, dan itu ternyata terbukti. Maka di Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2C dan 2D itu mengamanahkan kepada pemerintah Kementerian Digital untuk meminta kepada PSE, seluruh PSE melakukan blokir otomatis atau self censorship yang tidak menggunakan tenaga manusia. Cukup dengan mesin, begitu ada konten muatannya hanya dua saja yang dilakukan secara otomatis blocking itu, yaitu judi online dan kemudian yang kedua pornografi. Nah, cuman konten ini belum ada di dalam PP 71 2019. Nah, sehingga sangat bagus saya kira kalau Bu Menteri bisa mendorong ada perubahan PP karena Undang-Undang ITE-nya baru dan mulai berlaku tanggal 19 Oktober kemarin ya, 1 hari sebelum Presiden baru dilantik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya blokir otomatis ini, nanti kita tidak perlu menyakiti banyak pihak, tetapi persoalan langsung selesai untuk dua kasus ini. Sebab dua kasus ini saya kira di medsos kita, di lini masa itu banjir promo judi online, promo pornografi, bahkan promo jualan seks. Dan yang saya ngeri adalah orang-orang yang ditampilkan gambarnya orang pakai jilbab. Ya, jadi menurut saya itu sudah kurang ajar gitu, karena menggunakan simbol keagamaan. Nah, mohon ini menjadi keseriusan untuk follow up munculnya PP yang memasukkan pasal 40 ayat 2C
dan juga 2D. Yang berikutnya tadi juga sudah disinggung pembicara terdahulu soal lembaga pengawas PDP yang juga di Undang-Undang PDP kemarin sudah ada. Mestinya kan begitu berlaku ini juga muncul. Saya tidak tahu apakah memang ini akan menjadi prioritas atau tidak, tetapi lembaga ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku IT, khususnya cyber security, Bu. Beberapa kasus petugas hukum itu menjerat saksi ahli IT di pengadilan. Dia kemudian dipanggil, dijerat, didakwa membeberkan data, padahal dia sedang menjadi saksi ahli. Nah, beberapa kasus itu sudah terjadi. Nah, ini dampak tidak adanya lembaga pengawas otorita perlindungan data pribadi itu, Bu. Kenapa? Karena mereka menganggap ini pidana atau perdata. Padahal dengan otoritas ini, semangat dari Undang-Undang PDP dulu kan ini akan menjadi mediator. Lembaga yang bisa memediasi sebelum masuk ke ranah hukum, perdata ataupun pidana. Nah, mohon ini menjadi perhatian. Namun di dalam undang-undangnya, amanahnya ini kan perpres, bukan perpres atau perpres ya. Jadi mungkin barangkali Bu Menteri bisa mendorong supaya ini bisa segera ada perpres tentang otorita atau lembaga pengawas data pribadi ini, supaya kepastian hukum ini penting bagi dunia usaha digital. Karena kalau tidak ada kepastian hukum nanti usaha digital tidak akan berkembang dengan baik. Pasti kalau ini Pak Presiden paham karena mendengar, dan ini pasti ini akan beliau concern dan akan betul-betul direalisir segera ini. Nah, yang terakhir saya kira yang terkait dengan ada dua tema sebetulnya ya, soal cyber security tadi disinggung di presentasi Bu Menteri. Mungkin ke depan kita tidak tahu apakah undang-undang keamanan cyber ini bisa didorong oleh Kemenkomdigi atau diserahkan ke lembaga lain, termasuk undang-undang penyiaran yang di sini masuk di dalam prioritas. Walaupun TVRI, RRI tidak jadi mitra Komisi 1, tapi penyiaran ada di bawah bendera Kemenkomdigi. Ini RUU sudah 3 periode DPR, menjadi inisiatif DPR dan selalu mentah. Nah, Bu Menteri tahu persis perjalanannya. Saya mendorong kalau bisa ini jadi inisiatif pemerintah, Bu. Kalau Kemenkomdigi yang menjadi inisiator, mudah-mudahan jadi lebih smooth perjalanannya, sehingga revisi Undang-Undang Penyiaran yang sudah kadaluarsa 22 tahun yang lalu ini bisa segera bisa diselesaikan. Terima kasih Bu Menteri dan pimpinan. Baik, terima kasih Pak Sukamta. Silakan Bu Sarifah, siap-siap terakhir Pak Endipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Menteri. Saya menaruh harapan yang luar biasa besar, Bu, agar kementerian yang Ibu pimpin ini ke depannya akan memperlihatkan taringnya gitu. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai paparan Ibu program kementerian terkait ekosistem digital yang memberdayakan. Bu, saya kalau dilihat kemarin sempat rame satu aplikasi namanya aplikasi Temu. Itu aplikasi predator yang memang infonya ditolak di Indonesia karena menghubungkan antara konsumen langsung dengan pabrik-pabrik. Dari menteri sebelumnya mengatakan itu ditolak. Kalau dari kejadian-kejadian kemarin, biasanya kalau katanya ditolak, tiba-tiba muncul. Nah, jadi saya harap mudahan nanti di Kementerian Ibu, karena salah satu perizinannya memang tidak hanya dari Komdigi tapi kementerian lain, saya titip
semoga ini benar-benar ditolak dan tidak boleh masuk ke Indonesia. Karena ini akan sangat membabat habis para UMKM kita, Bu. Itu yang pertama. Karena apa? Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh teman kami, Bu, saya salah satu pengguna TikTok Live Shop gitu, melihat lucu, Bu. Saya nggak tahu undang-undangnya seperti apa, tapi pada kenyataannya bukan maksud underestimate lain sebagainya. Ada beberapa artis, selebgram yang melakukan penjualan online secara live yang bekerja sama dengan pabrik-pabrik besar, bahkan ada pabrik dari China, tapi saya nggak tahu izinnya masuk live itu seperti apa. Dia menjual barang dengan harga yang sangat murah. Kalau Ibu pengen bukti, saya punya buktinya. Bayangkan lampu itu, Bu, dijual 600 rupiah. Luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita mau bersaing, UMKM kita ini bisa bersaing, Bu? Kalau kita melihat ada beberapa pabrik juga langsung, misalnya dia menjual satu barang itu kalau kita beli secara offline itu harganya mungkin 40.000, 50.000. Ketika dia masuk di TikTok Live, beli 2 20.000, beli 3 10.000. Bagaimana para pelaku usaha UMKM kita mampu bersaing? Ini sudah tidak ada yang namanya reseller lagi, padahal mereka mengambil keuntungan dari situ. Sudah ada tidak ada ongkos kirim. Nah, terkait ongkos kirim, saya melihat ada beberapa marketplace, tolong dicek. Katanya sih tidak terbukti, tapi tolong dicek sekali lagi. Ada salah satu marketplace orange, saya tidak perlu menyebutkan namanya, mungkin sudah tahu, yang melakukan pembakaran uang. Kenapa saya bilang melakukan pembakaran uang? Mereka secara tidak langsung mensubsidi ongkos kirim, Bu. Kenapa begitu? Karena gini, ketika kita belanja pada suatu barang, otomatis akan muncul satu alat pengiriman yang punya dia juga. Loh, dia subsidi barang, subsidi pengiriman dan lain sebagainya. Loh, bagaimana, Bu? Para yang punya jasa kirim ini mampu bersaing itu susah, karena kita sebagai konsumen pasti memilihnya yang gratis, tapi tanpa kita sadarin perputaran uang tidak akan pernah terjadi. Saya takutnya ke depannya, saya bukan menakut-nakuti atau seperti apa, tidak menutup kemungkinan deflasi ini bisa terjadi, Bu. Karena ketika saya berjalan, karena saya seorang perempuan, seorang ibu, saya juga beberapa kali ke pasar, Bu. Banyak toko-toko yang ada di pasar ini tutup. Saya tanya sama salah satu pelaku usaha online, seorang perempuan yang sampai hari ini dia masih nge-DM saya, Bu, tolong sampaikan kepada Ibu Menteri. Ibu Menteri seorang perempuan pasti mengerti apa yang menjadi kesusahan kami. Saya menanyakan, ternyata para selebgram, para artis itu, Bu, mereka itu mendapatkan subsidi, Bu. Bayangkan mendapatkan subsidi dengan harga murah. Ada yang mencapai keuntungan per hari itu 8-7 M per hari live loh, Bu. Satu hari nge-live penghasilannya 7-8 M. Bayangkan itu keuntungan dari beberapa toko offline. Itu kan perputaran uang tidak terjadi, ekonomi tidak berputar. Nah, maka itu kedepannya saya ingin regulasi dari all shop tersebut diperketat. Termasuk, mohon maaf, yang kemarin lagi ngetren judol, mereka nge-live. Rata-rata mereka adalah petani, katanya di satu desa mereka akhirnya tidak mau bertani. Ditanyain kenapa, karena penghasilan dari sawar-sawar itu lebih besar, Bu. Yang kedua, saya juga bukan hanya petani, di sana ada beberapa orang yang punya pekerjaan lain, usaha UMKM, karena mereka menganggap pekerjaan ini udah sulit. Terkhusus di dapil saya juga, Bu, banyak sekali para orang yang ada di sana, mereka akhirnya mencari kerja. Ada beberapa yang menjadi operator judi online, ya, karena salah satunya ketika mereka usaha sekarang sulit. Jadi saya tolong jangan sampai ke depan ini memang bukan menjadi bagian hanya di Komdiji, karena kementerian lain ini, Bu, luar biasa membuka keran seluas-luasnya untuk kita mengekspor dari luar.
Padahal kalau daerah Cina, Bu, mohon maaf, bukan saya maksudnya gimana, mereka ini menggunakan aplikasi-aplikasi lokal, aplikasi luar itu nggak boleh masuk. Loh, kenapa kita tidak bisa menggunakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diizinkan untuk mengekspor secara besar-besaran. Tahu nggak barang yang maksud kita ini barang apa? Barang sisa, Bu, makanya dijual dengan harga murah. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan nanti ke depannya aturan mengenai itu harus segera diperketat. Nah, yang pertanyaan kedua, saya dari Dapil Banten 2, Bu. Mungkin dari sini hanya 2 jam. Banten 2 itu kan salah satu penopang Jakarta ya. Tapi Bu, daripada jauh-jauh lebih baik ke Banten dulu, Bu, 2 jam. Banyak daerah yang blank spot. Saya siap memfasilitasi kalau ada kementerian Komdiji akan ke sana, karena beberapa daerah kami, Bu, bahkan ada pengrajin emping melinjo, mereka kesulitan untuk mempromosikan jualannya, bahkan itu dekat pantai. Mungkin kalau Ibu suka nanti saya kirimin emping melinjo yang luar biasa enaknya, Bu, dari Banten, Bu. Oh, siap, nanti saya boleh kirim ke teman-teman semua. Tolong nanti mungkin ada program selain meningkatkan UMKM juga bisa ke sana untuk melihat bagaimana perkembangan internet yang ada di daerah Banten. Yang ketiga, terkait mengenai judi online, saya sangat mengerti, Bu, bahwasanya ini memang bukan hanya tugas kementerian dari Komdiji. Kita ini punya banyak sekali, ada BSSN, ada cyber dan lain sebagainya. Yang saya harapkan nanti ketika Ibu berkoordinasi dengan kementerian lain atau lembaga lain, satu hal, jangan karena ini viral jadi kayaknya semua bersih-bersih judi online. Tapi saya berharap semoga ke depannya yang pertama, kita lebih banyak penangkapan, tidak hanya berdasarkan kuantitas, target, tapi harus benar-benar berdasarkan kualitas. Jangan hanya orang-orangnya saja, Bu, yang kecil-kecil. Contoh, ada kemarin mahasiswa yang ditangkap, waktu kita cek mereka dibayar berapa? 1 juta sebulan, Bu, ditangkap. Tapi bandarnya ini nggak ditangkap. Nah, jangan sampai karena ini viral, akhirnya saya tahu karena dari Komdiji kebetulan orang-orangnya berasal, tapi saya yakin mungkin bukan hanya di Komdiji, mungkin di yang lainnya ada, cuma belum ketangkap aja gitu. Jadi mudah-mudahan Ibu selaku menteri yang baru bisa nanti berkolaborasi, berkomunikasi bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sarifah, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu empingnya. Baik, berikutnya Yang Mulia Bapak Endi Patwijaya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat buat semuanya. Izin perkenalkan diri, Bu, saya Endi, dapilnya Kepri, Bu. Pertama saya ingin sampaikan, kami sangat yakin di bawah Ibu dan seluruh jajaran, insya Allah Komdigi bisa menyelesaikan seluruh program dan tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada Ibu dan seluruh jajaran. Yang kedua, Ibu Menteri, Bapak Wamen, saya tadi kan mendengar ada yang dari Banten, ada yang dari Selayar, ada yang ngajak juga dari Kalteng Ibu jalan-jalan, ya kan, melihat blank spot. Kalau saya semua ngajak Ibu jalan-jalan, nanti kasihan Ibu, saya ngajak Bu Sekjen aja lah kalau gitu, nanti jalan-jalan biar dibagi, ya kan. Biar lebih jelas ini, kalau Bu Sekjen bisa lebih cepat juga mungkin. Tapi maksudnya begini, Bu, semuanya tadi kan menyatakan di Banten blank spot, di sini blank spot, di situ blank spot. Saya tadi lihat YouTube penyiaran ini, banyak rakyat juga bilang, oh sayang ya kami nggak ada perwakilan di Komisi 1. Bukan cuma di sana aja, Bu, banyak tempat lain juga blank spot. Jadi menurut saya daripada enggak semuanya aja, Bu, Ibu selesaikan. Ada yang di Kepri juga ada blank spot, di Sumut ada blank spot, ya kan, di semua tempat ada blank spot, di Kaltara, kata di Kalimantan Timur kata Pak Budi ada blank spot, Bu, di Jabar ada juga. Daripada separuh-separuh, Bu, semuanya aja bikin, jangan sampai ada blank spot, Bu. Coba dihitungkan berapa butuh biayanya, kita bantu dari sini dorong-dorong, Bu, ya kan, kira-kira gitu. Iya kan, betul ya Pak, ya kan.
Bisa juga dengan cara misalnya itu yang namanya yang bikin BTS itu yang dari provider jangan cuman bikin di tempat yang banyak orangnya aja cari-cari cuan, tetapi pastikan mereka juga bikin itu daerah-daerah lain jangan cuman cari cuan Bu, tapi itu bukti mereka pengen negara ini tidak ada lagi blank spotnya. Bisa suruh BUMN, Telkomsel misalnya bikin atau siapa bikin. Kalau nanti mereka nggak mau kasih tahu kita Bu, nanti kita titip ke komisi yang lain kan gitu Pak Budi, Pak Dev ya kan. Saya pikir itu aja Bu, mohon maaf salah-salah kata. Mari kita doakan Ibu Menteri dan seluruh sukses ke depan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Endi, itu terakhir dari anggota. Berikutnya dari pimpinan, silakan Mas Budi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Menteri, Bapak-Bapak Wakil Menteri, para jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital yang kami hormati, kami muliakan. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat bertugas. Semoga apa yang telah diamanahkan kepada Bapak Ibu semua bisa Bapak-Bapak Ibu-Ibu jalankan dengan penuh tanggung jawab sebaik-baiknya. Bu Menteri dan rekan-rekan sekalian, saya pertama-tama saya sangat senang, saya sangat bangga, saya bisa menempati meskipun bukan kursi yang sebelah kanan, di mana dulu Ibu Menteri bertugas, ya kami bangga Ibu mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar ini, dan kami yakin bahwa Bapak Presiden dengan penuh pertimbangan dan penuh keyakinan memilih Ibu karena kapasitas dan integritas Ibu, dan percaya bahwa Ibu akan menjalankan tugas Ibu sebaik-baiknya. Kami tadi senang juga bahwa dalam waktu yang cepat Ibu bisa menangkap dan menjabarkan serta merencanakan apa saja yang menjadi target-target pemerintahan Presiden Prabowo 5 tahun yang akan datang. Saya melihat dengan seksama, tadi mencermati, saya mohon maaf tadi agak terlambat, ya, bahwa program-program apakah itu jangka pendek, menengah dan panjang itu benar-benar direncanakan sesuai dengan cita-cita dan keberlanjutan pemerintah sebelumnya. Tadi saya sekali lagi Bu, saya wajib, meskipun tadi sudah diingatkan banyak teman-teman, tapi wajib menyuarakan karena memang daerah pemilihan saya Kalimantan Timur memang secara faktual banyak sekali, memang betul masih banyak blank spot, tapi sekali lagi ini tugas dan tanggung jawab saya tetap harus menyuarakan agar 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur itu benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas infrastruktur telekomunikasi yang insya Allah ke depan benar-benar bisa membantu memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, mengingat juga Kaltim ini menjadi destinasi daripada ibu kota negara yang baru. Saya beberapa hal saja yang menjadi catatan dan dorongan saya sepenuhnya untuk Ibu tadi mengenai isu-isu kekinian mengenai judi online dan sebagainya sudah banyak disoroti oleh teman-teman. Saya rasa seluruh anggota Komisi 1 dari semua fraksi sangat mendukung upaya Ibu untuk mengatasi permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Tapi di lain itu ya saya memperhatikan ini, saya rasa kami menyambut sangat baik tentang pemerintah digital. Kami harap Ibu dan tim benar-benar bisa menangkap semua peluang yang kita bisa insya Allah ke depan nanti mengharapkan public services atau layanan publik khusus dari pemerintahan ini bisa mengoptimalisasi perangkat-perangkat dan teknologi yang ada dan available sekarang. Ya, kita melihat kecerdasan buatan misalnya artificial intelligence ya dengan segala tantangan dan bahayanya ke depan kalau kita tidak waspada juga, ini bisa memberikan peluang untuk Kementerian Komdigi ini mengoptimalisasi supaya bisa memberikan atau menggenjot pelayanan-pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat luas. Kita melihat dampak-dampak positif dari penggunaan AI misalnya udah bisa
melihat perakiraan cuaca misalnya untuk memitigasi perubahan iklim yang begitu pesat, bisa membantu juga dalam hal pelayanan kesehatan publik juga. Ini kami sangat-sangat berharap Ibu dan tim bisa mendorong dan menjadi support untuk pemerintah ke depan memberikan pelayanan-pelayanan yang berbasis digital dan bisa menggunakan teknologi yang ada. Kita waktu belum lama ini kita sama-sama ada ikut kelas kursus mengenai the future of AI, Bu. Menarik sekali, saya rasa ini kita berada di dalam suatu era revolusi yang terbaru, dan saya rasa kalau kita melihat trajektorinya ke depan, ini peluangnya begitu besar. Memang tantangannya banyak dan kita harus waspada penggunaan teknologi termasuk AI terhadap niat-niat yang tidak baik. Tetapi kalau kita melihat potensinya untuk membantu pembangunan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045, saya rasa ini peluangnya cukup baik, dan saya harap Ibu bersama jajaran sama tim bisa menangkap benar peluang-peluang ini. Terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, karena Kementerian Komunikasi dan Digi ini juga menaungi penyiaran televisi juga. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian, meskipun sekarang juga sudah banyak berubah dengan adanya sosial media, tapi juga mendorong televisi-televisi yang ada di Indonesia, stasiun-stasiun, untuk menyiarkan konten-konten yang edukatif, yang produktif, yang bisa membantu perekonomian Indonesia, atau setidaknya mengidentifikasikan sumber-sumber atau potensi ekonomi baru juga. Ya, kita melihat kalau di mungkin negara-negara lain, negara-negara tetangga, sajian televisi misalnya ya, untuk science, untuk mathematics, untuk wildlife, untuk ini saya harap Ibu dan tim juga bisa mendorong. Untuk apa? Untuk juga membantu edukasi dan persiapan SDM Indonesia ke depan, supaya berwawasan luas, mendapatkan gambaran yang matang, dan disajikan dengan konten-konten yang bisa memperkaya dari sisi ilmu pengetahuan dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas dan amanah yang besar ini. Kami Komisi 1 berada di samping, di belakang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bersama-sama membantu pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Budi. Nah, ini mengingat waktu yang sudah semakin sore, mungkin jawaban ataupun tanggapannya ini bisa dibalas, dijawab dengan per klaster aja, Bu. Dan bila mana ada yang perlu pendalaman bisa secara tertulis. Dan selanjutnya kalau Pak Budi ada mungkin komunikasi lebih jauh lagi dengan Bu Menteri, Pak Endi dengan Bu Sekjen, saya cukup dengan Bu Indah dengan Pak Hoki aja nanti. Baik, pimpinan, terima kasih banyak Pak Dev Laksono. Saya juga senang berkomunikasi dengan Pak Dev, jadi bukan hanya dengan Pak Budi saja, Pak Dev juga silahkan anytime jika ingin menghubungi kami. Dengan Pak Aher juga, insya Allah kita akan terbuka juga dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ke depan ini ya ada sedikit delay dalam menjawab, karena memang kami sedang di tengah proses-proses yang banyak. Namun demikian saya yakin kita akan terus komunikasi. Ada saya, ada 2 wamen, jadi bisa tidak hanya ke kami ya. Ibu Sekjen juga tadi sudah di-tag oleh Pak Endi ya, Jadi silahkan. Para dirjen juga siap. Bapak Ibu, pertama kami dengan segala hormat kepada Yang Mulia pimpinan maupun anggota Komisi 1 mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu, karena ini artinya bukan hanya dukungan dari Komisi 1 untuk melawan judi online, tapi dari rakyat yang Bapak Ibu wakili. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Kami senang, sebelumnya memang kita bersyukur bahwa dukungan publik cukup luas, tapi itu yang kita lihat di media. Nah, ini hari ini mendengar langsung dari para perwakilan rakyat yang hadir hari ini, dan mungkin waktu saya memimpin dulu pun jarang sekali pertanyaan sampai 22. Ini alhamdulillah pertanyaan Bapak Ibu yang banyak menjadi cambuk bagi kami untuk maju ke depan.
Bapak Ibu, mungkin kami mulai dengan struktur dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan, Ibu Farah, Ibu Tri, Ibu Amel yang terhormat yang juga mungkin bisa menanggapi dari Bapak Budi Jiwandono, Pak Waket. Kami mungkin mengenalkan sedikit bahwa dengan perubahan nomenklatur nama menjadi komunikasi dan digital, memang akan ada perubahan di eselon 1, Bapak Ibu, yang akan memperluas tugas-tugas yang terkait dengan digital. Jadi dengan demikian memang nanti akan ada, kita harapkan, misalnya tadi Ibu Tri, direktorat khusus yang mengawasi untuk ruang digital akan lebih fokus. Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hoki, mungkin nanti ke depan kita akan berbagi tugas karena luasnya atau besarnya PR-PR yang terkait dengan dunia digital tersebut. Kemudian juga ekosistem, tadi Ibu Syarifah, Ibu Syarifah menyampaikan terkait juga bagaimana menjaga ekosistem yang baik. Nanti juga ini karena belum dikedok Pak, ini baru usulan kami kepada Kemenpan RB dan perlu persetujuan nanti di level Sesnek, kemudian keluar Perpres. Cuman yang ada di gambaran kami juga nanti tentu ekosistem perlu punya juga direktorat khusus yang mengatur ekosistem. Yang tadi juga semuanya bertumpu pada satu dirjen, yaitu Dirjen Aptika. Kemudian juga teknologi ke depan, Pak Budi yang terhormat, kita juga berharap ada direktorat khusus untuk mengkaji teknologi-teknologi ke depan. Jadi itu juga sebelumnya ditangani dalam satu kedirjenan. Jadi ini nanti mungkin akan ada beberapa perluasan di situ dan kami bersyukur kami didukung oleh Bapak Ibu di belakang semuanya dan di depan. Pasti ada kekurang nyamanan. Ini di luar judul nih. Di luar judul, di awal kami juga sudah berdiskusi banyak tentang perubahan struktur yang cukup besar. Dan pasti mungkin ada kekurang nyamanan di mana Bapak Ibu harus berpindah, harus melakukan hal-hal yang baru. Tapi insya Allah kami mendapat komitmen dari partner-partner saya di depan maupun juga para anggota kami di Kemkom Digi di belakang untuk merubah dengan cukup signifikan Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait struktur supaya pengawasannya ketat. Untuk perlindungan data pribadi mungkin kami masuk ke situ dulu. Saat ini prosesnya karena ini juga lintas kementerian, Bapak Ibu mohon maaf saya ingin membaca contekan sedikit. Intinya kami akan Perpresnya dalam proses harmonisasi di Kemenko Polhukam yang sekarang namanya berubah menjadi Kemenpolkam. Rapat terakhir 8 Oktober 2024 telah disepakati beberapa hal, diantaranya proses penyelesaian Perpres kelembagaan PDP akan terus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Bentuk badan PDP mengarah kepada pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden. Untuk poin ini tadi Bapak-bapak yang kami waktu itu buat PDP-nya sama-sama di sini, Pak Juniko, jadi kami juga semangatnya kalau tidak harus di Kemkom Digi, kami akan senang sekali. Karena kami juga bebannya sudah cukup besar dengan tanggung jawab yang cukup luas. Jadi kalau badan itu melapor kepada Presiden tidak di bawah Kemkom Digi, kami juga akan sangat mendukung keputusan apapun itu yang kemudian akan diambil oleh negara bersama-sama ditugaskan kepada Kemenko Polkam. Jadi tidak di kami. Namun demikian, karena ada keterlambatan untuk pembuatan karena persis Oktober ada pergantian pemerintahan, maka kemungkinan inkubasinya ada di Kemkom Digi. Sebelum badannya siap, maka ada semacam badan inkubasi atau satuan inkubasi yang mempersiapkan sebelum nanti badan itu jadi. Satu lagi semangatnya Bapak Ibu, kami sama semangatnya inline bahwa ini kalau bisa badan yang lebih fokus tersendiri kami akan amat sangat mendukung karena sekali lagi tugas-tugas atau hal-hal lain di Komdigi juga cukup banyak. Kemudian kita masuk ke judul, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya klaster, nanti saya lihat kembali kalau ada yang terlewat, atau sebelum ke judul saya ke media dulu. Karena saya orang media dulunya cukup lama dan seolah dengan perubahan nomenklatur ini masih berhubungan dengan tadi, bahwa media konvensional menjadi tidak terperhatikan. Insya Allah tidak,
beliau produk dari media konvensional, mantan jurnalis. Kami juga, Pak Angga dekat dengan teman-teman media konvensional, sehingga tentu ini kami tidak akan lupakan. Dan nanti salah satunya Ibu Amel memang ada direktorat khusus yang terkait dengan penyiaran misalnya dan juga media-media konvensional. Jadi kita ada direktorat khusus terkait ekosistem dari media-media konvensional, dan ini kami mohon dukungan juga karena nanti memang akan ada perubahan-perubahan, mudah-mudahan didukung juga oleh Bapak Ibu yang mulia pimpinan maupun anggota Komisi 1, karena ini masih berproses di Mensesnek dan juga Pan-RB. Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya Ibu Amel, itu publisher right sebetulnya sudah dikeluarkan yang itu dapat memproteksi teman-teman media. Memang bukan TV, tapi ada beberapa aturan yang sudah dikeluarkan yang kira-kira bisa mendukung media konvensional. Untuk TV nanti kita akan lihat, kita juga orang TV dulu, jadi di atas juga mungkin ada teman-teman TV. Kita tahu ini masa-masa yang berat. Mungkin saya dengan yang terhormat Pak TBH melihat televisi dari masa jayanya ketika kami pertama di Komisi 1, kemudian pelan-pelan menghadapi tantangan ya, tetap berjaya sih, tetap dia paling berpengaruh saat ini masih televisi, meskipun trennya akan tergantikan oleh sosial media. Jadi tentu ini kita akan perhatikan juga. Bapak Ibu, kita masuk ke judi online. Kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri. Salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis. Yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama, saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya
kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga memberikan, mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri, dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak, itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa, tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Bapak Ibu, kalau kita membuka data, kami disampaikan oleh PPATK untuk mengingatkan juga, di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga. Mohon maaf, mungkin di partai politik, saya juga orang partai politik, jadi di partai politik kalau dibuka banyak juga. Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah, di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui games, ada yang melalui bentuk-bentuk lain, ini banyak. Jadi sekali lagi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mungkin pindah ke masalah konektivitas yang juga menjadi perhatian kita semua. Presiden intinya hampir dalam pidato, semua pidato beliau bicara prinsip keadilan. Jadi kurang lebih pemerataan akses internet itu pegangannya adalah prinsip keadilan. Jadi orang-orang di berbagai wilayah, juga tentu di timur Indonesia, harus mendapatkan akses terhadap internet. Pak Gabriel, terima kasih. Nanti mungkin dari Ibu Indah dari Bakti akan menambahkan sedikit. Kemudian tadi untuk konektivitas, Ibu Adina, kapan-kapan kita main ke Kalteng Ibu. Betul BTS ini memang ada yang waktu awal itu kan mulai dari 2G, 3G gitu. Sekarang yang kita dorong 4G, jadi mungkin agak lama karena itu, dan juga mungkin ketersediaan listrik. Kemudian juga untuk konektivitas tadi mungkin hampir semua, saya mungkin meminjam apa kata Pak Endi aja, ini memang perlu merata, jadi nanti kita tinjau kembali. Kalau dulu ada panja pemerataan akses, silahkan Bapak Pimpinan kalau mau dilanjutkan pemerataan akses. Kemudian juga hal-hal yang negatif termasuk judi online, kalau ingin dibuat panja kita akan siap dan mendukung. Berikutnya kita akan masuk ke topik terkait keamanan data. Jadi tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga sovereignty atau kedaulatan. Jadi saya rasa itu juga memang menjadi fokus kami Bapak Ibu. Betul waktu itu saya memimpin di sana. Tadi siapa yang mengingatkan, ada Bapak Ibu yang mengingatkan, dan itu saya nggak mau terulang jadi ke saya gitu ya. Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learn ketika saya memimpin harus saya bawa gitu. Jadi keamanan data itu penting. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit, belum detail, tapi PDNS itu tadi disampaikan juga Pak
Habib Idrus Al-Jufri, kita itu terakhir memang rapat terakhir ketika saya memimpin itu sudah dianggap semuanya pulih. Makanya saya tidak membuat lagi des. Tapi kalau mau dilihat ke depan, menurut kami hematnya kita sama-sama melihat bagaimana PDN kalau mau dibuat panja. Karena kalau yang kemarin itu memang ketika kita tutup di Komisi 1 itu dianggap sudah pulih. Nah untuk PDN Bapak Ibu memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional. Nah ini pun kami terimanya juga agak kaget Pak TBH sekaligus ya harus mitigasi, harus siap-siap. Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS. Dengan asumsi kita confident PDN-nya selesai. Tapi nampaknya akan ada keterlambatan. Nanti mungkin Pak dari Etika Pak Hoki menyampaikan. Itu mungkin Bapak Ibu yang lainnya terkait keamanan apa lagi tadi ya. Saya sambil baca, saya lihat lagi apa yang belum terjawab. Mungkin saya akan minta pertama Ibu Dirut Bakti, Ibu Indah secara singkat menyampaikan rencana-rencana ke depan. Pada dasarnya Bapak Ibu tadi kalau dibuat panja ini bisa membantu kami juga mengawasi yang sudah dipasang, karena sesungguhnya sudah banyak yang terpasang dan kita akan dengan senang hati dan terbuka kalau memang Bapak Ibu ke daerah-daerah 3T berkenan datang gitu untuk melihat pembangunan tidak hanya BTS, Bapak ada satelit juga dan lain-lain yang bisa memang diawasi di daerah 3T. Ibu Indah silahkan. Mungkin Bu, ini mengingat waktu bisa tertulis aja kali ya. Ya. Sudah cukup ya kita? Ya. Izin pimpinan itu pertanyaan saya untuk Dirjen Aptika nanti saya mohon bisa dijawab ya, makasih. Yang mengenai tadi saya tanya di awal untuk Dirjen Aptika, bukan untuk Bu Menteri, tapi belum terjawab. Nanti saya mohon bisa dijawab oleh Pak Dirjen Aptika. Terima kasih. Oke, baik Pak Hoki, silakan disingkat aja Pak ya. Mohon izin Pak Pimpinan, Ya. Saya minta Pak Hoki menjawab, namun demikian yang detail tentu ini masih dalam penyidikan kepolisian Bapak. Jadi kalau modus bagaimana masuk, bagaimana atau cara bekerjanya itu belum di ranah kami untuk menyampaikan, itu masih ada di kepolisian. Kami pun justru menunggu. Mungkin Ibu Farah lebih mengerti. Terima kasih. Silakan Pak mungkin, Hoki. Kalau gitu saya paparkan sedikit saja kalau gitu, Pak. Karena formil terkait pemblokiran ini masih belum jelas. Diaturnya di Permen Kominfo tahun 19 tahun 2014. Tapi setelah itu tidak ada formil yang mengatur. Makanya itu selalu ada pergantian tata cara pemblokiran dari pergantian kepemimpinan dari satu menteri ke menteri yang lain. Nah, khususnya di menteri yang sebelumnya ini yang menjadi fatal adalah ketika data itu dikirim ke pihak ketiga, ke sipil, dan ini di bawah Dirjen Aptika, Pak. Jadi menurut saya agak kenapa kok saya minta untuk menjelaskan supaya Bu Menteri tidak terjebak di sistem yang sama. Tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk melindungi Bu Menteri supaya ini tidak terjadi lagi. Karena mohon maaf ya Pak ya, kalau misalnya ini sampai terjadi dan ada tindak pidana di sini, orang yang paling bertanggung jawab di sini adalah Pak Dirjen. Karena tahun 2014 yang melakukan pemblokiran itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Dan yang ditangkap kemarin itu adalah staf ahli menteri lagi. Lah ini kenapa kok saya ingin bertanya? Saya nggak ingin apa yang terjadi selama ini itu diulangi kembali di kepemimpinan Bu Menteri. Itu yang saya inginkan, Pak. Bukan saya tidak ada niat untuk menyerang, tapi saya ingin melindungi Bu Menteri. Kira-kira gitu, Bu. Makasih. Dapat dibuka aja. Iya. Nggak usah detailnya nanti aja, Pak. Iya. Mohon izin pimpinan, Bu Menteri, Pak Wamen, Bapak anggota Ibu Dewan yang terhormat. Terima kasih Pak Abraham atas pertanyaannya dan tentu itu kami sangat setuju secara prinsip Bapak dengan tadi
Pak Abraham menyebutkan terkait dengan adanya perlu banyak boleh dikatakan tanda kutip mungkin reformasi ya, perbaikan-perbaikan total, baik dari sisi Ibu Menteri sudah menyebutkan tadi dari sisi mekanisme pemblokiran, juga mungkin tata kelolanya dan juga secara personal. Memang harus kami akui dalam 3 bulan terakhir kami bekerja, direktorat yang paling banyak kami lakukan perubahan adalah di Direktorat Pengendalian, Pak Abraham. Jadi saat ini dan mungkin ini ini adalah satu puncak yang kita tidak tentu tadi disebutkan tidak diharapkan sebagai tip of the iceberg. Jadi kita harapkan ini sampai mengakar dan sebagaimana arahan Ibu Menteri, proses-proses audit yang bersifat kepegawaian, audit yang bersifat sistem informasinya, dan audit-audit yang bersifat tata kelola juga akan kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan arahan dari pimpinan. Mungkin demikian dulu yang bisa kami jawab, Pak Abraham. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sedikit masukan juga, mungkin Mas Prabu itu akun X-nya bisa segera direvisi dari Kominfo menjadi Komdigi. Baik, kita lanjut langsung ke draft kesimpulan. Mohon ditayangkan. Baik, saya bacakan ya. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Komunikasi dan Digital RI tentang program kerja jangka pendek dan kesiapan Pilkada serentak November 2024. Selanjutnya berkaitan dengan rencana program kerja jangka pendek Kementerian Komunikasi dan Digital, yakni konsolidasi organisasi, keberlanjutan infrastruktur digital, pengembangan ekosistem dan SDM digital serta komunikasi publik. Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi atas tindak tegas kepada para pegawai di lingkungan internal kementerian yang terlibat dalam praktek judi online, serta mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital RI dapat menjalankan program-program tersebut secara transparan dan akuntabel dengan kinerja yang terukur dan optimal sesuai astacita yang telah ditetapkan. 2. Komisi Pak Ketua, izin ya. Sebelum kita bahas dulu, mungkin ini masukan saja buat yang pertama, karena sudah ada bagus itu mengenai memberikan apresiasi atas tindakan tegas kepada para pegawai, tapi belum ada pernyataan komitmen untuk memberantas judi online gitu. Artinya ini juga merupakan sebuah komitmen awal yang mestinya juga disampaikan sebagai niat baik dari Menteri Komunikasi dan Digital untuk memberantas itu. Jadi artinya bukan hanya apa yang sudah terjadi, tapi juga komitmen untuk kedepannya gitu. Ya, komitmen dari Bu Menteri. Bu Menteri, bagaimana Bu Menteri? Kira-kira ya, dimasukkan begitu ya? Mau dimasukkan ke sebagai komitmen. Ya, mau dimasukkan di bagian mananya komitmennya nih? Mungkin di bagian lain aja. Terakhir aja. Ini kena apresiasi, setelah itu mungkin kita mendesak atau mendesak-desak atau ya, kembali lagi kalau kata mendesak, jangan kita mendesak. Saya usul karena judi online ini lagi perhatian seluruh rakyat Indonesia, dibikin nomor terpisah saja. Dapat dibikin terpisah saja, jangan disatukan, biar lebih fokus. Lanjut nomor 2 tentang tentang judi online. Judi online. Biar lebih konsen ke sana. Oke, ya itu langsung nomor 2 dibuat paragraf baru ya. Ya, mendukung komitmen Kementerian Kominfo, Komdigi gitu untuk mendukung komitmen ya kan. Memberikan apresiasi dari Menteri, atas tindakan tegas begitu. pada pegawai judi di lingkungan internal yang terlibat praktek judi online dan meminta Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberantas judi online. Sampai tuntas. Ya. Bapak Ketua, Oke, Pak Pimpinan, yang izin. poin pertama sudah oke ya? Izin kalau sampai tuntas tidak di kementerian kami, Bapak.
Jadi mungkin internal kami, namun kalau sampai tuntas saya rasa itu lintas kementerian, lembaga dan melibatkan seluruh masyarakat. Karena kami percaya sama Bu Menteri. Oke, yang pertama, poin pertama udah oke ya? Oke, ketok dulu. Oke, yang poin 2. Yang kedua, saya kira gini, karena ini kan soal judi online ini bukan ranahnya Kominfo saja. Ya. Sehingga di sini harus ada penegasan tentang pentingnya berkolaborasi, kerjasama, koordinasi dan seterusnya dengan instansi lainnya. Nah, itu mau dimasukkan di mana atau apanya yang mau dirubah? Dilanjutkan aja, meminta Kemenkominfo untuk komitmen dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga lainnya gitu. Enggak, itu di belakang aja. Di belakangnya, Pak. Jadi dan untuk jangan untuk berkomitmen untuk memberantas judi online. Ya, memberantasnya diselesaikan dengan kerjasama atau kolaborasi Pak Ketua, dengan lembaga terkait. Boleh. Satu. Pelan-pelan, Pak. Pak Taufik udah, ini masukannya udah selesai belum? Ya, ya itu tadi. Jadi meminta untuk bukan berkoordinasi, jadi penekanannya pada untuk melakukan pemberantasan judi online, baru keterangannya dengan cara berkoordinasi. Iya, begitu. Jadi berkomitmen tadi. Karena ini ada hal yang bisa dilakukan sendiri oleh Kominfo tanpa berkoordinasi, tapi ada yang harus berkoordinasi. Karena itu jadi kira-kira gini. Kementerian untuk berkomitmen, terus ada, dan baru itu setelah itu ada poin berikutnya, Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Komdigi untuk berkoordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya. Kira-kira kayak gitu maksudnya, Pak Taufik? Jadi pesannya kan dua, yang pertama adalah komitmen kementerian, yang kedua adalah berkolaborasi. Jadi tadi sudah benar untuk berkomitmen memberantas judi online dengan berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Ini benar. Ya. Izin Pak Ketua. Ya. Kalau kita baca itu kesannya Kominfo setelah kita dorong baru berkomitmen. Mungkin di depannya tulis juga Komdigi berkomitmen untuk diapresiasi. Jadi Komdiginya dari awal juga sudah berkomitmen kan sebenarnya. Tulis kita mendorongnya. Bukan begitu Pak Niko? Sudah komitmen dari kementeriannya juga ada. Satu. Sebentar. Pak Edi, siap. Silakan duluan. Maksudnya adalah kalau tulisannya begitu kesannya kan Komdigi ini baru kita dorong. Maksudnya mungkin kata-kata pertamanya sebagai kesimpulan, kita mendapat kesimpulan Komdigi sudah berkomitmen untuk sehingga setelah itu baru kita dorong untuk melakukan kolaborasi. Jadi Komdiginya jadi subjeknya juga di kalimat itu maksudnya. Penguatan Pak Ketua. Silakan Pak. Saya setuju sama Pak Endi, karena kalau kita pakai kata komitmen di sini, itu seakan-akan selama ini Kementerian Komdigi tidak berkomitmen. Jadi kalau saya boleh usul, tanpa mengurangi substansi, Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Komdigi. Nah, kemudian di kalimat keduanya, Komisi 1 meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka pemberantasan judi online. Cocok. Oke. Coba dibaca perlahan-lahan, Pak Rizky ini. Sebentar, selesai ditulis ini dulu. Udah selesai diketiknya. Jadi Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan Kementerian Komdigi yang telah atas tindakan tegas kepada para pegawai di lingkungan internal kementerian yang terlibat dalam praktek judi online. Itu bisa titik. Kalau mau dikasih titik, kalau mau koma juga boleh. Dan meminta kalau nggak titik, dan meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berkoordinasi. Oh beda, gini aja dulu Pak Rizky, sorry. Jadi kita masuk ke komitmen dulu. Setelah komitmen memberantas,
dengan poin baru. berkolaborasi. Boleh. Itu. Oke. Boleh, silakan. Jadi komitmennya sekali aja, nggak usah dua kali. Mungkin biar konkret gini Ketua. Izin Ketua. Jadi menurut saya kalau kita meminta Komdiji untuk berkomitmen, artinya sebelum ini Komdiji tidak berkomitmen. Ya, makanya Jadi lebih baik mendorong. di atas di apresiasi atas komitmen. Ya, jadi bukannya kita meminta, tapi sudah kita mengapresiasi akan komitmennya. Mungkin gini Ketua. Ketua, Ya. itu berkomitmennya dibuang saja. Meminta Komdiji atas ya. Kok dihapus? Komitmennya di atas, Pak. Komitmennya di atas, Pak. Kita apresiasi komitmennya. Enggak, jadi gini. Dikembalikan ke yang tadi. Ini jadi kacau lagi. Yang terlibat judi online dan mendorong Kominfo untuk melakukan pemberantasan judi online. Itu yang tadi. Tadi cuma buang untuk memberantas dulu, baru koordinasi. Oke. Yang tadi aja. Ya, Untuk poin butir nomor 2, Ketua, sampai online titik, baru masuk butir nomor 3, mendorong Komdiji untuk berkoordinasi dengan kementerian lain. Jadi strong point gitu. Yang keduanya memberikan apresiasi, yang ke berikut butir nomor 3 saja. Komdiji hari ini berkomitmen untuk terus memberantas judi online, kan begitu. Ya, Bukan makanya, berarti ke belakang, enggak. Artinya ini adalah komitmen Bu Menteri, mumpung ini baru Bu, ya kan gitu. Jadi karena ini harus ada semangat baru buat pasukan di belakang, rencananya gitu maksudnya. Karena ini koreksi hari ini kan badainya ada, artinya Bu Menteri sendiri harus menunjukkan bahwa saya berkomitmen, kita semua di Kalau gini, saya usul sebentar ya, saya usul. Itu kan judi online titik. Ya, selanjutnya Komisi 1 DPR RI mendorong Kemkomdigi untuk melanjutkan komitmen pemberantasan judi online ini dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam kementerian lembaga lainnya. Ya, oke. Cocok? Oke. Bu Menteri? Memang kalau sama Pak Budi saya banyak sepakatnya Pak Dev. Pimpinan, tadi kan bukan hanya judi online, tapi soal TikTok, soal apa tadi. Itu lain ini lagi. juga harus masuk. Itu apa Pak? Ini kan tadi Bapak sesuai Bapak ingin ini biar fokus untuk judi online. Nah ini fokusnya di situ. Maksud saya takut lupa. Oke. Baik. Mudah-mudahan nggak lupa. Oke, yang ini dari ketok ya. Oke, kebaca lagi nih. Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan oleh Kemkomdigi atas tindak tegas Kemkomdigi kepada para pegawai di lingkungan internal Kemkomdigi yang terlibat dalam praktek judi online. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI mendorong Kemkomdigi untuk melanjutkan komitmen pemberantasan judi online dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Oke? Ya, ketok sekali lagi deh. Ya. Nomor 3, Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi atas dukungan kampanye Pilkada Damai 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal monitoring, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi radio atau SRF, dukungan logistik, pengamanan ruang digital, serta memastikan transparansi informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024 sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Oke, Komisi 1 nomor 4 ya. Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan anggota Komisi 1 DPR RI dalam penataan kelembagaan dan perbaikan kinerja komunikasi dan digital RI ke depannya. Oke? Izin Bapak. Ya. Pada prinsipnya sangat setuju.
Tapi kelembaganya harus didukung oleh pemerintah mungkin minggu ini. Jadi kami izin kalau kelembagaan, tadi kurang lebih gambarannya kami sudah sampaikan. Tapi poin tentang perbaikan kinerja kementerian dengan senang hati membuka pintu lebar untuk mendapat masukan dan pandangan dari Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat. Oke, jadi mau dihilangkan apa yang gimana? bagian kelembagaannya karena kami diberi deadline untuk selesai di minggu ini agar perpresnya dapat segera keluar, Bapak. Mungkin dalam minggu ini kan kita belum ketemu lagi, namun demikian kalau di WA boleh silahkan dengan senang hati. Terima kasih. Oke, nggak, jadi ini mau dihilangkan apa? Yang kelembagaan aja Bapak Ketua, yang perbaikan kinerja kami dengan senang hati. Oke, jadi baik, Bapak. Komisi 1, saya ulangi ya. Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan anggota Komisi 1 DPR RI dalam perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital RI ke depannya. Oke, sepakat? Oke. Baik, saya kembalikan ke Ibu Menko Digi. Izin pimpinan, masih ada satu yang kelupa. Apa? Kalau boleh disisip, bukan hanya judi online tadi, perlindungan UMKM itu bisa masuk di kelompok di kesimpulan nomor 2. Jadi tinggal ditambahkan poinnya, tetap dengan berkoordinasi dengan kelembagaan lainnya. Ini kalau UMKM soalnya melibatkan Kementerian Perdagangan Perindustrian, dan lain-lain, perdagangan dengan imigrasi. Ya. Jadi poinnya sama jadinya. Jadi besok-besok kalau kita ditanya sama rakyat juga kita sudah buatkan platformnya di sini. Sudah ada komitmennya kita, tinggal ditindaklanjuti. Ya, makanya sudah ada dalam bentuk komitmennya. Bagaimana Bu Menteri? Saya sudah harus berangkat karena ditugaskan Presiden menerima Perdana Menteri Singapura. Prinsipnya dukungan terhadap UMKM kami amat setuju. Internet ramah anak kami pun, karena anak kami juga masih bayi, akan sangat amat mendukung. Namun demikian kalau boleh dimasukkan di lain kesempatan di rapat-rapat berikutnya, kami dengan senang hati. Minta izin Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Penutup saya serahkan ke Bu Menteri. Ada untuk penutup. Bapak Pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang mulia, para jajaran Wakil Menteri, jajaran Kementerian Komdigi, kami sekali lagi mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih banyak atas dukungan, atas masukan, atas kritikan. Tidak apa-apa yang tadi menggas, karena kami juga di Kementerian mencoba gaspol, jadi kami senang Komisi 1 juga dengan tanpa sungkan menyampaikan langsung secara keras pun tidak apa, ini menjadi masukan kami. Kami berharap ke depan kita bisa bekerja sama lebih baik. Saya berharap kemitraan antara Komisi 1 dengan Kementerian Komdigi dapat menjadi lebih baik di masa periode ini, sehingga kita bisa menyelesaikan PR besar yang cukup banyak. Kalau sendiri rasanya berat Bapak Ibu, jadi kami mohon selalu dukungan, masukan, kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ketua. Baik, terima kasih Ibu. Maka itu rapat saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.